semuanya, ini Mercury's Financial News. Seperti biasa, kami hadir untuk memberikan rangkuman lengkap mengenai perkembangan terbaru di dunia ekonomi, bisnis, pasar global, dan keuangan digital. Semua dirangkum secara singkat, jelas, dan mudah dipahami. Jadi, pastikan Anda menyimak sampai akhir. Berikut update penting hari ini. Where's B-127? Sorry I'm late. Hit a little traffic. Optimus. 82,7 miliar dolar. Itu adalah angka fantastis yang baru saja dikeluarkan Netflix untuk memenangkan aset studio legendaris dan streaming milik Warner Bros. Ini adalah salah satu kesepakatan terbesar yang mengubah wajah Hollywood selamanya. Tapi, ada satu hal yang aneh. Di tengah perang penawaran yang brutal ini, salah satu raksasa media terbesar di dunia, Comcast, justru terlihat santai. Mereka kalah, tapi presiden mereka, Mike Cavanagh, seolah sudah memprediksinya. Cavanagh menyebut strategi mereka light on cash atau ringan uang tunai. Apakah Comcast kehabisan uang? Atau ini adalah strategi jenius untuk menghindari jebakan yang kini dihadapi Netflix? Mari kita bedah postmortem dari kesepakatan raksasa ini. Dalam konferensi pasca penawaran, Mike Cavanagh belak-belakan. Dia mengakui tawaran Comcast itu ringan uang tunai. Kenapa? Karena dia tidak mau menghancurkan neraca keuangan perusahaannya sendiri demi mengejar gengsi. Alih-alih menyetor uang tunai puluhan miliar dolar seperti Netflix, Comcast menawarkan ekuitas. Rencananya brilian tapi rumit. Mereka ingin menggabungkan NBC Universal yang punya taman hiburan dan studio dengan aset Warner Bros., lalu menjadikannya perusahaan publik baru di bawah kendali Comcast. Coba bayangkan begini. Ini ibarat Anda ingin memiliki bisnis teman Anda. Alih-alih Anda menguras seluruh tabungan darurat Anda untuk membelinya tunai, yang beresiko bikin Anda bangkrut kalau ada apa-apa, Anda justru mengajak teman itu menjadi mitra bisnis. Anda menawarkan saham kepemilikan di perusahaan baru. Uang kas Anda aman, risiko dibagi dua. Itulah yang dilakukan Comcast. Aman? Sangat. Menarik bagi penjual yang butuh uang cepat? Tentu tidak. Itulah sebabnya Cavanagh sudah tahu peluang menangnya kecil. Sementara Comcast bermain aman, pesaing lain justru bakar-bakaran. Di satu sisi ada Netflix, raja streaming yang punya dana segar dan siap mendominasi total aset studio Warner Bros. I like to move it, move it. You like to move it, move it. She like to move it, move it. He like to move it. All girls all over the world. Original King Julius. Tapi, jangan lupakan Paramount. Langkah mereka jauh lebih gila. Mereka meluncurkan apa yang disebut hostile takeover atau pengambil alihan paksa. Tidak cuma mengincar aset studionya, Paramount menargetkan seluruh induk perusahaan Warner Bros. Discovery. Ini pertaruhan hidup dan mati. Netflix mengambil daging utamanya, sementara Paramount mencoba menelan seluruh ekosistemnya. Dalam konteks ini, tawaran sopan berupa saham dari Comcast
memang terlihat kurang menggigit di mata para pemegang saham Warner Bros. Yang menginginkan cash keras. Jadi, Netflix menang, Comcast kalah. Apakah Mike Cavanagh kecewa? Ternyata tidak. Dia justru menyebut timnya mendapat keuntungan besar dari proses due diligence atau uji tuntas selama penawaran. Cavanagh melihat sisi positifnya, gangguan. Dia percaya proses integrasi aset sebesar Warner Bros. Ke dalam Netflix akan menciptakan kekacauan manajemen selama bertahun-tahun. Ini adalah gangguan bagi pesaing, tapi peluang bagi Comcast. Saat pesaing sibuk mengurus akuisisi, Comcast kini bisa fokus 100% pada rencana spin-off strategis mereka sendiri, memisahkan jaringan kabel dan aset digital menjadi perusahaan baru bernama Versant. Mereka memilih untuk merapikan rumah sendiri daripada membeli rumah tetangga yang mahal. Apa yang kita lihat hari ini bukan sekadar jual beli perusahaan. Ini adalah era konsolidasi total. Studio-studio legendaris tidak runtuh, tapi mereka berubah bentuk. Seperti gedung tua yang direnovasi total oleh pemilik baru. Jika Comcast tidak sibuk mengurusi aset baru dari Warner Bros., lantas apa yang mereka kerjakan? Jawabannya adalah diet ketat. Comcast sedang melakukan restrukturisasi besar-besaran. Mereka memisahkan aset jaringan kabel dan digital mereka menjadi perusahaan publik baru yang diberi nama Versant. Ini langkah cerdas. Di era streaming, TV kabel sering dianggap beban karena penontonnya menurun. Dengan memisahkannya, Comcast menjadi lebih ramping, lebih lincah, dan neraca keuangannya lebih sehat. Mike Cavanagh menegaskan, kegagalan membeli Warner Bros. Justru memuluskan jalan lahirnya Versant. Tanpa beban integrasi perusahaan lain, mereka bisa fokus membereskan rumah tangga sendiri agar lebih profitable. We will fight on, but we must find refuge first. I found a planet that's well hidden. Earth. You will travel there and establish a base for us. Once we've gathered the others, we'll join you. You must protect the planet. If the Decepticons find it, then our people are truly finished. Now go. Poin paling menarik dari argumen Cavanagh. Dia menyebut satu kata kunci, gangguan atau distraction. Menggabungkan dua raksasa media seperti Netflix dan Warner Bros. Bukan pekerjaan semalam. Itu butuh waktu tahunan, ribuan PHK, dan penyatuan budaya kerja yang rumit. Cavanagh bertaruh bahwa pesaingnya akan sibuk dengan masalah internal mereka sendiri pasca akuisisi. Netflix akan sibuk mencerna aset barunya, Paramount sibuk dengan perebutan kekuasaan. Di masa gangguan inilah, Comcast berharap bisa menyalip atau setidaknya memperkuat posisi tanpa gangguan berarti dari pesaing. Bros dijual dan Paramount diperebutkan. Muncul pertanyaan besar. Apakah ini akhir dari era studio klasik Hollywood? Jawabannya, tidak runtuh, tapi berubah wujud. Bayangkan ini seperti rehabilitasi kota tua. Gedung bersejarah seperti Warner Bros. Tidak diratakan dengan tanah. Tapi kepemilikannya beralih ke pengembang modern seperti Netflix. Identitas lamanya mungkin hilang, fungsinya berubah, tapi strukturnya tetap menjadi fondasi industri hiburan baru. Kita hidup di era konsolidasi, di mana yang tidak bisa beradaptasi sendirian harus bergabung atau dimakan. What kind of zoo is this? I just saw 26 blatant health code violations. I'm loving San Diego. This place is off the chisang. Lalu, apa artinya perang miliaran dolar ini bagi kita yang cuma mau nonton film di rumah? Apakah harga langganan bakal naik? Meskipun dokumen resmi Comcast tidak membahas harga konsumen, logika pasarnya sederhana. Konsolidasi mengurangi kompetisi. Ketika pemain makin sedikit tapi makin besar, seperti gabungan Netflix dan WB,
kekuatan mereka menentukan harga makin besar. Jangan kaget jika di masa depan, opsi streaming makin sedikit, tapi paket langganannya makin mahal atau makin kompleks. Physically fit, woman physically fit. We should have bought chips and dip. Wait, where's Alex? Pada akhirnya, kisah Comcast versus Netflix ini mengajarkan kita satu pelajaran bisnis yang mahal. Terkadang, kemenangan terbaik adalah mengetahui kapan harus berhenti menawar. Comcast memilih disiplin finansial daripada ambisi buta. Mereka kalah mendapatkan Warner Bros., tapi mereka memenangkan stabilitas untuk bertarung di hari lain. Bagaimana menurut Anda? Apakah langkah aman Comcast ini tindakan pengecut atau justru jenius? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video I selanjutnya. just saw 26 blatant health code violations. I'm loving San Diego. This place is off the Chisang. 27. Woman physically fit, physically fit, physically fit. Woman physically fit. We should have bought chips and dip. Wait. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan loncengnya.